Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini kita akan memulaikan ibadah kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hatinya. Haleluya. Amin Yesus. Terima kasih Bapak atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Bapak. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu Yesus. Kau Allah selalu bersama dengan kami Bapa. Terima kasih Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di
memuji namamu Bapa. Biarlah Engkau yang memberkati ibadah kami dari pertama, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah kami pulang dengan bersuka cita. Biarlah kami mendapatkan berkat daripadamu Bapa. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersuka di dalam Tuhan. Yang siap memuji Tuhan pada lambaikan tangan kita. Haleluya. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena ku hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Dia girakanku, Dia girakanku. Ku bersuka sebab Dia girakanku. Masuki
Kasih setiamu Tuhan besar di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu sungguh luar biasa Tuhan melingkupi kehidupan kami. Tak dapat kami balas Tuhan pengorbanan-Mu. Tak dapat kami balas kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah seperti-Mu Yesus. Kau Allah yang tak pernah meninggalkan kami Tuhan. Pengorbanan-Mu sempurna Yesus. Terima kasih Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saya undang untuk seluruh jemaat bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Bukan dengan barang fana. Terima kasih Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih Dan pengorbanan-Mu, dan pengorbanan-Mu, ku telah mati. ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan setelah mati. Telah mati Terima kasih Tuhan. dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi.
Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Kau Allah yang dahsyat Tuhan, Kau Allah yang hebat. Kami berterima kasih Tuhan untuk keselamatan yang sudah Kau beri Tuhan. Hari ini Tuhan kami boleh terima. Kami hanya ingin menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Karena Engkau Allah yang sudah lebih dulu Bapa berkorban untuk kami Tuhan Yesus. Pengorbanan-Mu sempurna Tuhan. Pengorbanan-Mu ajaib dan luar biasa Bapa. Glory, glory, glory bagi nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami telah memuji dan menyenangkan hati-Mu Tuhan di pagi hari ini. Kami rindu Tuhan hari ini untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya kami boleh diteguhkan Tuhan. Kami boleh diteguhkan Bapa melalui kebenaran firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu luar biasa lagi Tuhan, agar firman yang keluar dari bibirnya itu benar-benar berasal daripada-Mu saja Tuhan Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kami juga siap memberikan korban persembahan kami. Kau membalas berlipat kali ganda dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kiranya persembahan kami Tuhan boleh layak dan berguna bagi kerajaan-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah bagi nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Haleluya. Para pelayan Tuhan boleh ambil tempat di bawah. Saya ucapkan selamat pagi, selamat bertemu, selamat diberkati Tuhan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara kita membuka Alkitab, kita membaca Mazmur 62. Kitab Mazmur 62. Mazmur 62 ayatnya yang pertama. Oke, begini bunyi firman Allah, Mazmur 62 ayatnya yang pertama untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud ayat 2. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Saya ulang, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Ini firman dan ayat yang sudah sangat familiar di telinga kita ya Bapak Ibu Saudara. Jadikan lagu, bahkan sudah saudara hafal di luar kepala. Saking di luar kepalanya saudara gak pernah kita pahami. Tapi ini hari kita belajar melalui momentum perjamuan kudus. Haleluya. Tentang satu rahasia hidup seorang Kristen, dari ungkapan seorang Daud yang punya segala-galanya, yang kita di sini tidak ada bandingnya dengan dia. Mari kita mulai. Jadi saya mau bicara tentang tenang hari ini. Tentang apa? Tenang. Ya, calm down. Tentang ketenangan saudara. Bunyi firman Allah bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Rahasia tenang yang disodorkan Alkitab adalah dekat dengan Allah. Haleluya. Dan kita semua sudah tahu itu, bahwa tidak ada ketenangan di luar Tuhan. Hanya persoalannya adalah jarang sekali kita menerapkan ini saat hidup kita tidak tenang. Justru ketidaktenangan itu kita sikapi dengan menjauh dari Tuhan. Tapi ini hari sekali lagi kita belajar. Tenang itu hanya kita dapat di dalam dekat dengan Tuhan. Oke. Berarti sekali lagi saya ulang, rahasia mengalami ketenangan adalah dekat dengan Tuhan. Setiap kita boleh mengaku saya dekat Tuhan. Lalu kita memberi pengakuan diri bahwa aku tenang. Tapi alat ukur apa yang menunjukkan kepada saudara, yang menunjuk saudara bahwa saudara sebenarnya tenang? Tenang dalam hal apa coba? Tenang dalam hal apa saudara? Kalau hanya dekat Allah saja aku tenang, alat ukurnya adalah apa ketika engkau disebut tenang? Kalau engkau sebenarnya bilang aku tenang karena aku dekat Tuhan, tapi sebenarnya
alat ukurnya tidak kena dengan hidup saudara, yang dikhawatirkan hidup saudara di hidup kita adalah kita sebenarnya tidak dekat Tuhan. Haleluya. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, tenang itu adalah tidak gelisah, tidak rusuh, tidak kacau, tidak ribut, aman, tentram. Ini tentang perasaan hati dan keadaan. Itu Kamus Bahasa Indonesia. Jadi tidak rusuh, tidak gelisah, tidak kacau, tidak ribut, itu tenang. Saudara mau hidupmu tidak rusuh, tidak kacau, tenang saudara? Oke, mari kita lihat. Apa alat ukur sampai seorang bisa bilang aku tenang dekat Tuhan? Jaminan apa waktu saya dekat dengan Tuhan, lalu Tuhan memberi jaminan dalam hidup saya, lalu aku tenang? Yang menjadikan, yang oleh alasan itu orang lain menjadi rusuh, menjadi hidup gak tenang, tapi aku tenang karena ada jaminan dekat dengan Tuhan. Apa jaminan dalam kita sampai kita disebut tenang? Satu, ayat ini dulu. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Kita tenang dalam hal apa kalau dekat dengan Tuhan? Pertama, dalam hal keselamatan. Kalau saudara hanya tenang karena tidak ada gangguan terhadap 7 keturunan saudara karena uangmu banyak, belum tentu itu disebut tenang. Karena jaminan pertama waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan memberi ketenangan kita terhadap ancaman kehidupan hukuman. Ancaman terhadap hukuman kekal dalam hidup ini. Waktu kita dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih jaminan, kalau kamu dekat dengan aku, kamu selamat. Maka kita tenang hidup kita. Haleluya. Kita nggak dihantui dengan neraka. Kita nggak dihantui dengan hukuman kekal. Kenapa? Karena ada jaminan yang memberi ketenangan dalam hidup kita, yaitu keselamatan. Yang sekarang ini orang-orang yang masih mengukur dirinya tenang dalam kapasitas punya duit banyak, punya kekayaan melimpah, punya ketenaran, punya nama besar, tunggu dulu saudara. Karena jaminan paling utama dalam dekat dengan Tuhan, Tuhan kasih ketenangan kita karena kita ada jaminan sorga bagi kita. Bilang amin saudara. Haleluya. Amin. Jadi kita mau dapatkan keselamatan hanya dekat dengan Tuhan. Kalau saudara masih ditanya, kira-kira kalau mati masuk surga, lalu mudah-mudahan insya Allah saudara. Atau nanti lihat nantilah, kan belum mati juga saudara. Itu dia saudara. Saudara harus punya kepastian keselamatan. Karena Tuhan sudah bilang orang-orang yang dekat dengan Tuhan pasti selamat. Yang kedua, kita lompat ke ayat 5. Atau ayat 6. Lihat. Ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Jadi hanya dekat Allah saja aku tenang. Kenapa? Sebab daripadanya lah apa? Harapanku. Haleluya. Orang dekat dengan Tuhan disebut tenang. Kenapa? Karena semua harapan-harapannya dijamin Tuhan. Amin. Daripadanya lah harapanku. Apapun harapan saudara, kalau saudara minta kepada Tuhan yang olehnya kita bawa hidup dekat, percaya harapan kita terkabul. Selama kita hidup, selama orang hidup, orang itu punya harapan. Siapapun, selama dia masih bisa menarik nafas, dia tetap hidup dengan harapan. Paling ekstrim sekali kalau saya bilang orang gila saja punya harapan. Apalagi orang waras. Orang miskin aja punya harapan. Jangan tanya orang kaya, peluang-peluang pernah berharap dan dapat, dia masih membangun 1000 harapan untuk dapat sesuatu. Dia punya pengalaman mendapatkan harapan kemarin, waktu dia susah, berharap dapat, berharap ini dapat, berharap dapat, jadi kaya. Kaya nggak pernah menghentikan orang untuk berharap. Haleluya, amin. Apalagi orang-orang dalam persoalan hidup, orang-orang dalam keadaan tekanan hidup, lebih besar harapan kita. Misalnya engkau punya persoalan dengan sakit penyakit. Apa harapan dari sakit penyakit? Dari dalam hidup saudara waktu engkau terserang sakit penyakit. Harapan sembuh. Tidak ada.
Orang gila yang pergi ke tempat sampah untuk mengais-ngais makanan kayak ayam, itu harapan untuk mendapat sesuap makanan, saudara. Nah dengar ya, kita ini sedang membangun harapan. Saudara, ada rahasia yang hebat kalau kita dekat dengan Tuhan. Tuhan memberikan kita ketenangan bahwa apa yang kau harapkan esok, nggak usah engkau khawatirkan, harus tenang hari ini. Hello, halo, anak-anak muda dengar. Kamu nggak tahu kan besok kamu menjadi apa? Tukang insinyur atau apa? Seperti Sidul. Engkau mau jadi apa? Ayo. Lalu engkau bingung, bisa nggak ya? Jadi nggak ya? Berhasil nggak ya? Nikah nggak ya? Lolos nggak ya? Bisa ngikutin jejak orang tuaku yang berhasil nggak ya? Halo. Dengar. Semua itu harus disikapi dengan tenang. Karena apa? Engkau harus meyakini hidupmu dekat Tuhan dulu. Haleluya. Waktu engkau dekat Tuhan, harapanmu bisa terkabul. Tuhan yang bilang kok, dekat Allahku tenang, harapanmu Tuhan yang kerjakan. Jadi kegagalan-kegagalan kita dalam menggapai harapan itu tergantung kepada kemampuan kita mendekat dengan Tuhan. Silakan bercita-cita tinggi. Silakan berharap hebat. Tapi dengar, bercita-citalah dan berharaplah di dalam Tuhan. Waktu engkau dekat dengan Tuhan, percayalah harapanmu pasti terkabul. Amin? Oke. Jadi kita berharap, kita terus punya angan-angan, punya cita-cita, karena kita sudah ada jaminan ketenangan. Aku gak usah takut, karena Tuhanku yang kuhampiri setiap waktu, yang kulayani setiap waktu, menjamin setiap harapan akan hari esok terjadi dalam hidupku. Amin. Yang ketiga, oke, Mazmur 62. Tetap ayat 8. Kita lompat 2 ayat. Masih di sini jaminan dekat Tuhan. Ayat 8. Pada Allah ada apa? Halo, ulang. Pada Allah ada apa? Ya, sudah tadi ya. Dan ada kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku apa? Lalu tempat perlindunganku. Pada Allah ada keselamatanku tadi, kemuliaanku, gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Saya tidak bicara tentang kemuliaan, karena kemuliaan terbesar terletak pada keselamatan. Seorang yang disebut mulia, kalau jaminan keselamatan pasti terjadi dalam hidup dia. Kemuliaan di luar jaminan keselamatan semua semu. Karena kita sudah lihat banyak orang kaya tetap tidak bertahan dalam kemuliaan kekayaannya. Bisa ambruk. Banyak orang tenar, berapa lama sih ketenarannya? Dihapuskan oleh ketuaannya. Udah tua udah gak tenar. Bahkan masih muda pun tetap bisa hilang. Tapi jaminan keselamatan dalam Tuhan adalah harapan. Adalah jaminan kemuliaan dalam kita. Maka yang ayat 8, jaminan kepastian untuk tenang itu ada pada perlindungan. Haleluya. Pertama keselamatan, kedua apa tadi? Kedua apa tadi? Harapan, yang ketiga saya mau bilang perlindungan. Waktu orang dekat Tuhan, Tuhan bilang kamu tenang. Kita tanya, tenang dalam hal apa Tuhan? Gini, aku akan melindungi kamu. Haleluya. Waktu jaminan perlindungan datang dalam hidup kita, kita tenang. Saya ulang, waktu jaminan perlindungan terjadi dalam hidupan kita, kita itu apa? Tenang. Kalau ada yang masih rusuh hidupnya, saya ragu nih ada perlindungan Tuhan masih ada nggak ini? Haleluya. Perlindungan Tuhan pasti terjadi. Saya tanya, untuk apa menjadi kaya raya
tapi tidak dilindungi. Amin. Amin. Untuk apa punya segala sesuatu tapi hidupmu tidak terlindungi? Tapi engkau tidak terjaga. Berarti engkau masih hidup di dalam rasa terancam sesuatu. Terancam akan kehilangan. Terancam akan direnggut sesuatu daripada saudara. Bahkan terancam hidupmu bisa direnggut. Nah, saudara, apakah kita sudah lepas dari ketenangan ini? Tanya dulu, apakah kita sudah lepas dari ketenangan ini? Jangan pernah merasa takut untuk hal-hal yang terjadi, hal-hal buruk yang terjadi dalam kita. Karena Ayub pernah mengaku itu, bahwa apa yang kutakuti, itulah yang terjadi padaku. Ayub tahu kan, apa yang dia nggak punya? Halo? Terkenal. Mungkin sampai hari ini tidak ada orang yang punya kekayaan sama seperti Ayub. Karena dia berpesta pora setiap hari dengan anak-anaknya. Luar biasa. Anak-anaknya giliran di rumahnya masing-masing berpesta. Abis ini lu ya bang, besok lu ya bang, besok ya. Luar biasa saudara. Waktu perjanjian, waktu komunikasi Tuhan dengan iblis. Apa yang iblis permasalahkan dengan Ayub? Ketika Tuhan mau begitu, ketika Allah begitu membanggakan Ayub. Apakah engkau melihat hamba-Ku Ayub yang saleh, setia, takut Tuhan? Apa yang iblis persoalkan dengan Tuhan tentang Ayub? Coba. Persoalannya Tuhan, dia itu engkau pagari. Itu persoalannya. Persoalannya bahasa saya begini, itu karena Tuhan sedang lindungi dia sampai dia nggak pernah jatuh miskin, dia nggak pernah dirampok, dia nggak pernah kekurangan. Kenapa? Karena Tuhan lindungi dia. Maka iblis lanjutkan, jikalau engkau mengangkat pagarnya, kalau engkau angkat perlindungannya, kalau engkau angkat sesuatu yang melindunginya, pasti dia mengutuk. Lihat alat ukur setan, bahwa orang-orang yang merasa tidak dilindungi akan memusuhi Tuhan. Haleluya. Jadi coba lihat Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Ketika Ayub hidup dengan kemegahan, kemewahan, kesenangan yang besar, itu kemudian habis semuanya. Hanya karena Allah mengangkat perlindungan. Makanya Alkitab berkata, hanya dekat Allah saja hidupmu tenang. Tenang dalam hal apa? Hidupmu dilindungi Tuhan. Tidak ada berkat paling besar dari berkat perlindungan. Enggak ada, saudara. Kalau engkau mau bersyukurlah kalau engkau waktu jalan dari rumahmu ke tempat kerjamu, engkau sampai dengan selamat. Itu berkat terbesar. Haleluya. Jangan dulu utamakan doa, Tuhan buat berhasil dagangan saya hari ini. Tapi bilang, lindungi aku dalam pekerjaan. Karena tidak ada berkat yang paling besar dari berkat perlindungan. Nggak ada. Nada, saudara. Hidup kita, Alkitab bilang apa? Hanya selangkah dengan maut. Selangkah dengan maut. Dan orang-orang yang takut mati, ada orang yang meragukan perlindungan Tuhan. Haleluya. Tapi orang yang tahu bahwa hidupnya terlindungi, dia nggak akan berjalan dalam tadi. Apa arti ketenangan? Rusuh. Tidak akan berjalan dengan kegelisahan. Aduh, selamat nggak ya? Aduh, sampai nggak ya? Aduh, berhasil nggak ya? Haleluya. Nah, bagaimana kita mau dapatkan ini? Maksimalkan hidup kita dekat dengan Tuhan. Maksimalkan. Engkau datang beribadah dekat dengan Tuhan. Engkau bergumul dengan waktu-waktu bersama Tuhan. Engkau bawa doamu, perenunganmu, meditasimu saudara dengan Tuhan. Tuhan suka. Yang Tuhan butuh paling hebat dari kita adalah kedekatan kita. Tuhan gak butuh persembahanmu. Saya sebenarnya mau bicara tentang Mazmur 51. Tentang ketika Daud bilang, berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Karena saya tahu ini perjamuan kudus tentang pengampunan dosa. Tapi aku tiba-tiba
banting setir di sini. Waktu saya baca di atasnya itu cerita tentang pengakuan dosa waktu Daud melakukan pelanggaran dengan Batseba. Nathan datang sama dia dan bilang, kau ada seorang yang mengambil, seorang kaya yang punya domba, lembu sapi yang banyak. Tapi ada juga tetangganya miskin yang hanya punya satu domba, dibeli, dipelihara, dijaga di pangkuannya seperti anak gadisnya. Domba betina ini dipelihara sampai gemuk. Tapi ketika yang kaya penerima tamu, dia nggak mau ambil dari miliknya, dia ambil dari si miskin itu. Marah si Daud. Daud bilang, orang seperti harus dihumati. Nathan bilang, kamulah orangnya. Saudara, waktu Nathan ngomong tentang kesalahannya, tentang kau membunuh Uria, engkau begini, engkau begini. Saudara, Daud menyesal. Dan dia bilang, berbahagia orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Saudara, hidup kita ini tidak serta-merta menjadi seperti yang kita mau di luar perlindungan Tuhan. Haleluya. Kita bisa jatuh. Tidak ada yang kita bangga. Kita ini bukan superhero. Nggak ada di sini paling hebat iman. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Pelayananmu nggak jadi ukuran saudara hebat secara iman, saudara. Tapi dengar, orang-orang yang hebat bisa bertahan. Orang-orang yang hebat itu adalah orang yang bisa bertahan dalam perlindungan Tuhan. Haleluya. Jadilah seperti Anda sekarang. Yang mungkin kau gak pernah tampil dalam pelayanan-pelayanan mimbar seperti ini. Tapi dengar, hidupmu itu dilindungi Tuhan. Haleluya. Selama Tuhan melindungi Ayub, Ayub tidak akan pernah jatuh miskin. Mari kita belajar dekat dengan Tuhan. Bawa hidup kita dekat dengan Tuhan. Haleluya. Supaya kita dapat keselamatan, harapan terkabul, dan perlindungan yang besar dari Tuhan. Engkau boleh cuma punya sedikit, tapi yang sedikit itu dilindungi Tuhan. Engkau aman, nggak takut kekurangan. Amin. Karena doa Yesus ada. Doa Yesus ngajarin kita apa? Berikanlah kami makanan kami. Ya, bukan makanan kami sampai 5 tahun lagi, saudara. Setiap waktu engkau tidak akan pernah kekurangan. Karena minimal Tuhan menjamin engkau dengan kecukupan senantiasa. Haleluya. Haleluya. Nah persoalannya adalah bagaimana kalau kita gak dekat dengan Tuhan. Itu dia. Sudah pasti 3 hal ini kita gak dapat. Tapi mari kita baca satu ayat. Mazmur 73 ayat 27. Haleluya. Mazmur 73 ayat 27 bunyinya begini. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan apa? Akan apa? Kau binasakan, akan dibinasakan, akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Wow, itu berzinahan adalah, menurut Alkitab, berzinahan adalah sesuatu yang engkau lakukan tidak atau jauh dari Tuhan. Sesuatu yang engkau lakukan yang akibatnya engkau nggak dekat dengan Tuhan. Amin. Itu berzinahan. Engkau sibuk dengan kegiatanmu, dengan profesimu, dengan hobimu, saudara. Lalu itu jauh dari Tuhan. Tuhan bilang apa? Engkau meninggalkan dia. Dahsyat ini, saudara. Wow. Sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan dibinasakan, akan binasa. Mari kita belajar hidup kita dekat dengan Tuhan. Silakan beraktivitas, silakan lanjutkan hobimu, karena itu juga karunia bagi saudara untuk menjawab segelintir rasa suka, kebutuhan makanan jiwa saudara. Karena orang juga perlu happy-happy, benar gak saudara? Happy-happy, kadang kami pendeta-pendeta, kalau pendeta jangan cuma duduk-duduk berdoa saudara. Stres nanti, sekali-sekali jalanlah. Ya, karena itu kebutuhan jiwa kita. Amin saudara. Pendeta aja mau jalan, boleh kita jemaat, lebih banyak jalan saudara. Oke, gak apa-apa. Tapi ketika Tuhan dinomor 2-kan, wah selingkuh loh, kata Tuhan. Halo? Lihat ini ukuran dekat dengan Tuhan. Apa yang Alkitab bilang? Jahat benar. Keras benar ini saudara. Bagi orang, terlalu jahat hukuman bagi kita. Tapi itulah yang Tuhan katakan. Amin.
Oke dong, bawa dong hidup kita. Berapa sih yang kita mau bawa ke Tuhan waktu kita? Tuhan masih toleransi, masih banyak waktu yang kamu bisa buat dengan dirimu daripada aku. Tapi yang waktu engkau harus buat dengan aku, kerjakan. Kenapa? Karena gak begitu lama. Gak ada ibadah 10 jam kan? Padahal kalau ada ibadah 10 jam, engkau masih punya 14 jam, lebih banyak saudara. Tapi ibadah kita gak sampai 2 jam. Lalu orang masih mencuri 2 jam waktu itu, ibadah minggu. Karena nonton bola contoh. Hello, sorry om, ini final jadi gak boleh dilewatkan. Saudara. Kalau gereja masih besok, masih bisa lihat Om Yusuf khotbah. Om Yusuf Bafeto. Dengar. Yo, engkau bilang engkau dekat dengan Tuhan. Apa yang kau prioritaskan? Coba. Mana waktu pergumulanmu dengan Tuhan? Engkau lipat lututmu dengan Tuhan. Dengar. Apa yang kau lebih banyak habiskan dengan membaca? Baca firman atau baca apa? Oke, Tuhan gak suruh engkau baca firman lebih banyak dari engkau yang baca yang lain. Karena engkau mungkin mahasiswa yang habisin waktu dengan buku. Tapi pernah gak engkau mengisi hari, setiap hari ada membaca firman? Sederhana. Tapi yang kecil itu saja engkau gak baru kerjakan. Makanya Tuhan bilang, wow, kalau sampai yang sedikit yang aku minta dari kamu engkau gak buat. Lalu engkau lebih banyak kepada hal yang lain. Selingkuh loh. Uangmu aja cuma 1 yang Tuhan minta dari 10 yang kau punya. Benar gak? Emang Tuhan ambil yang banyak? Tuhan gak ngambil banyak. Tapi engkau mau gak jujur dengan kesetiaan yang kecil itu? Halo? Saya bangga nih anak-anak muda di sini. Sekolah aja ngasih perpuluhan. Sekolah loh. Belum kerja itu saudara. Masih bisa berani nyisikan uang angkot mungkin, uang beli bakso dari mama, ngasih. Kan dulu saya sekolah minggu, remaja diajar begitu, saudara. Dengar ya, kita Tuhan gak nutup banyak. Tapi yang tuntut dari kita, apakah kita mampu tunjukkan kepada Tuhan? Itu ukuran kedekatan dengan Tuhan. Karena apa? Kalau tidak, ngeri kita baca ini saudara. Haleluya. Nah apa yang merenggut hidup kita? Apa yang merenggut kita untuk tidak dekat dengan Tuhan? Kebanyakan masalah, kebanyakan kepedihan hati, kebanyakan tindisan. Engkau dekat udah nggak pernah selesai, akhirnya engkau salahin situasi, salahin Tuhan. Itu yang membuat engkau kemudian jauh dari Tuhan. Tapi ada pemazmur ngajar sama kita. Mari coba kita baca Mazmur 73 di hal yang sama. Kita kita undur ke ayat 21 sampai 23 dan ayat 28. Ini kan ayat 27 kita simpan tadi. Ya. Kita simpan tadi itu yang waktu kalau kita menjauh dari Tuhan kita apa? Binasa, saudara. Oke, kita baca ayat 21 dulu. Kita tunjukin kita lihat di sini kenapa kemudian Mazmur bilang kalau kita jauh dari Tuhan kita binasa. Karena yang biasanya menjauhkan kita dari Tuhan adalah masalah hidup kita. Baca ayat 21. Ketika hatiku merasa apa? Pahit dan buah pinggangku apa? Menusuk-nusuk rasanya. Ini sakit apa ini namanya? Sakit ginjal ini, karena ginjal buah pinggang. Ayat 22, aku dungu dan tidak mengerti. Seperti hewan aku di dekatmu. Ayat 23, tetapi, dengar ayat 23, lihat 23. Tetapi aku tetap apa? Di dekatmu, engkau apa? Memegang tangan kananku. Biar buah pinggangku sakit, biar hatiku sakit, pedih, pilu jalanin hidup ini. Tapi aku akan tetap di dekatmu. Kenapa? Karena ayat 27 bilang kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau apa? Binasa. Sederhana bukan? Sederhana bukan? Semakin engkau tertekan hidup, semakin engkau bawa dalam Tuhan. Semakin engkau mencuri yang Tuhan beri kepada saudara, yang Tuhan izinkan kau lakukan buat Tuhan, engkau gak akan jadi orang berhasil. Percaya saudara, percaya. Waktumu engkau curi, waktu Tuhan yang Tuhan beri, engkau curi, engkau gak akan bisa. Semua yang Tuhan beri, uangmu, waktumu, kan Tuhan bilang hormatilah Tuhan dengan hartamu. Kalau engkau kaya bukan gagah-gagahan saudara. Tapi apakah Tuhan dimuliakan? Itu yang Tuhan minta, saudara. Dan engkau masih bisa punya banyak. Tapi kalau engkau curi, percaya. Ini firman Tuhan, engkau gak akan jadi orang berhasil. Haleluya.
Kenapa? Masa Tuhan mau memberkati orang yang apa tadi ada 27 bilang? Yang jauh dari Tuhan, yang berzina. Oke. Ayat 28, tadi 27, 28. Jadi kalau kita sakit, kita pahit hidup kita seperti hewan, kita dungu gak ngerti, tapi tetap pegang tangan Tuhan. Haleluya. Tetap setia, tetap dekat dengan Tuhan. Ayat 28, ayat terakhir ini. Sebelum perjamuan kudus, perhatikan. Tetapi aku suka dekat pada apa? Allah. Kita undur ayat 27 dulu. Harusnya ini disambung. Kalau kata tetapi ini harus disambung. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Amin. Kau binakan semua orang yang berzina dengan meninggalkan engkau. Jadi sikap meninggalkan Tuhan adalah sama dengan berzina. Siapa yang jauh binasa. Tetapi ayat 27, 28. Tetapi aku. Jadi kalau orang lain tinggalin Tuhan, tetapi aku enggak. Haleluya. Kenapa? Karena aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat apa? Ya, tempat apa? Engkau mau melindungi di mana? Tadi Ayub, kalau Tuhan angkat selesai hidup Ayub. Tapi selama Tuhan lindungi dia, enggak ada satu setan pun yang bisa menyentuh kulit ari Ayub sekecil apapun. Perlindunganku pada Tuhan supaya dapat menceritakan segala. Amin. Apa yang kau mau saksikan kepada dunia? Kalau hidupmu sendiri hancur lebur berantakan. Kalau hidupmu sendiri gundah, engkau gak tenang, engkau gelisah, engkau kacau hidup saudara. Apa yang engkau mau tularkan kepada keluargamu, kepada orang lain. Tapi waktu engkau hidup tenang, orang lain susah, engkau tetap tenang. Masalah yang sama yang dialami saudara dengan orang lain, tapi engkau tetap tenang. Itu yang kau ceritakan kepada orang luar. Haleluya, haleluya, haleluya. Kemarin saya ikut seminar di sekolah, mewakili orang Noah sebagai orang tua. Banyak hal yang orang lupa tentang hubungan orang tua dengan anak. Komunikasi, saudara. Ciptakan komunikasi hal sekecil apapun, saudara. Dan apa yang kita menceritakan kepada anak kita. Kita nggak mungkin bercerita tentang firman Tuhan. Tapi waktu kita cerita, dia contohkan begini, bagus sekali. Ini. Waktu mereka mau bikin acara di mana? Yang di Monas, saudara, harus kumpul ribuan orang, acara rohani. Ibu itu mungkin jadi panitia. Dan tiap hari hujan waktu itu, saudara. Dan mereka berdoa, Tuhan kalau boleh hari itu jangan hujan, acara jangan hujan. Dan benar tidak hujan, saudara. Hujannya cuma tadi malam. Dan pagi sampai acara selesai, baru hujan. Apa ini cerita sama anaknya? Dia gak cerita firman. Dia bilang, lihat ya, Tuhan kita Allah yang besar. Yang bisa menolong kalau orang mau berdoa. Selesai. Itu yang dititipkan secara tidak langsung, anak akan rekam itu. Bangun komunikasi. Tapi pertanyaannya, cerita apa yang kamu ceritakan? Kalau engkau orang yang lihat, ya nak, mamaku tuh diketok sana, diketok sini. Tapi mamaku senyumnya masih Pepsodent. Haleluya. Tuh lihat tuh, diketok sekali langsung ambruk. Mama masih hebat. Itu karena kemurahan Tuhan. Tapi kalau saudara ambruk, apa yang kau ceritakan? Halo, apa yang kau ceritakan? Keselamatan, harapan, dan perlindungan. Ceritakan sama Tuhan. Bagaimana ceritakan sama orang lain. Bagaimana kau dapatkan itu? Dapatkan di dalam Tuhan. Dapatkan dengan dekat dengan Tuhan. Maka engkau akan dapatkan itu. Tundukkan kepala. Mari pemain musik dan pelayan perjamuan kudus, kita datang ke depan. Haleluya. Bapa di surga buat anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan kita berdiri. Haleluya. Ku tenang sebab Kau lingkupiku, dengan sayap-Mu.
kami, berkati cawan anggur ini, berkati roti, bicara tentang tubuh dan darah-Mu. Biar kami menerimanya, karena kami tahu Engkau hidup dalam kami ada dalam Tuhan. Kami dekat dengan Tuhan untuk mengalami keselamatan, pengharapan dan perlindungan yang hebat dari Tuhan. Setiap jemaat yang menerimanya akan mendapatkan kekuatan ini. Setiap jemaat yang akan menerimanya mendapat kasihan dari firman yang didengar. Kami hamba-hamba-Mu melayani Tuhan dengan iman. Dan kuduskan layakan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Lingkupiku dengan sayang, dengan sayang-Mu. Naungiku, oh Dengan kuasa-Mu, di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat badai Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. di saat Di saat badai bergelora, Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab katakan ku tenang sebab Kau Allah. Ku tenang sebab Kau Katakan Allahku. ku tenang, Ku tenang sebab Kau Allahku. Haleluya. Bapa kami di surga, di tangan kami ada roti dan cawan anggur. Kami percaya setiap kami yang sudah memegang ini beriman atas mujizat Tuhan tentang kuasa dan khasiat dari perjamuan kudus dan firman-Mu. Kami yang sakit akan sembuh, kami yang lemah akan jadi kuat, kami yang bimbang akan ditetapkan karena firman dan perjamuan kudus ini bekerja dalam kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Kami siap menerimanya dengan iman. Layakan hidup kami untuk menerimanya. Jemaat Tuhan, pegang rotimu dengan tangan kanan. Angkat di hadapan Tuhan dan sebelum kita dengar firman, yang kuteruskan kepadamu aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti.
Sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jemaat Tuhan, makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Puji Tuhan. Persiapkan anggur saudara. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat anugerah-Mu. Engkau ajaib, Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Pegang cawan anggur-Mu, angkat di hadapan Tuhan. Sebelum minum, mari kita dengar firman ini. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan roti tadi lalu katanya, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti tadi dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang kembali. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kemuliaan, pujian dan hormat bagi Tuhan kita yang sudah mati buat hidup kita, yang menjaminkan keselamatan, pengharapan dan perlindungan yang hebat atas kita. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih, Engkau ajaib dan luar biasa. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebagai mana ku ada. Ada yang mau dibantu doa, yang mengembalikan milik Tuhan. Engkau bawa, engkau datang, berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan pasti menolong, memberhentikan perlindungan dalam kita. Karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku, ku hidup dalam. Taruh berkat di tangan hamba-Mu, memberkati mereka yang datang dengan iman. Berkati ibu kami Tuhan, lawat dia dengan cinta kasih-Mu. Kuatkan iman percayanya Tuhan menghadapi setiap tantangan hidup. Berkati anak cucunya, keluarganya dalam nama Yesus. Panjangkan umurnya berhari-hari baik untuk tetap setia dan menghormati Tuhan. Kesetiaan itu Tuhan balaskan berkat. Sehatkan dia, kuatkan dia Tuhan, dan berikan dia sukacita yang menjadi hati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah berkat, kasih karunia Tuhan bagimu, bagi keluargamu, bagi semua yang kau kerjakan untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang kau kembalikan sebagai Tuhan, balaskan berkat-berkat dalam kehidupanmu, dalam hidup keluarga rumah tangga. Kau tidak akan pernah kekurangan, bahkan Tuhan akan hari-hari terbaik. Engkau melihat hari-hari esok yang luar biasa dalam keluarga rumah tanggamu. Engkau dipanjangkan umur untuk memuliakan akan nama Tuhan. Terima janji berkat ini atasmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati anak muda ini Tuhan, lawan dia dengan cinta, pakai dia jadi alatmu. Berkati dia buat keluarga, orang tua, dan apa yang dia buat sebagai siswa. Engkau berikan dia kepintaran, hikmat dari Tuhan. Apa yang tak pernah dirancang oleh orang tua, Tuhan rancangkan bagi anak ini. Terimalah berkat janji dalam nama Tuhan Yesus. Adalah anugerah Tuhan menyertai semua yang menjadi harapan-harapanmu. Tuhan akan berikan kepadamu. Diberkatilah engkau. Apa yang membuat berhasil, apa yang kerjakan tangan berhasil. Tuhan tahu bagaimana melatih anak-anaknya menjadi handal di hadapan Tuhan. Janjinya ya dan amin. Percayalah bahwa apa yang kau sudah buat hari ini, Tuhan sudah membalaskan kepadamu dan berlimpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan mengalir bagimu. Berkati Tuhan orang tua kami, lawan dia dengan cintamu, panjangkan umurnya, biar keluarga rumah tangga suami dan anak cucunya diberkati Tuhan semuanya Tuhan dalam kemuliaan. Apa yang masalah persoalan hidup Tuhan bela, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
rasakan semua yang pernah, apa yang dibuat si jemaatmu bagi Tuhan. Balaskan berkat mereka Tuhan. Kami tahu semua kami yang hadir sudah diberkati Tuhan. Semakin hari semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih kami sudah diberkati Tuhan dan akan pulang dalam pertolongan Tuhan yang ajaib sampai di rumah kami masing-masing, membawa berkat yang dahsyat dari tempat ini. Karena Tuhan yang menjanjikannya adalah Tuhan yang hebat, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Sempurkan jemaat Tuhan di ibadah kedua nanti Tuhan, dengan segala kekuatan yang Tuhan beri untuk kami diberkati. Dan akhirnya Tuhan, kami melepas perjalanan pulang jemaat Tuhan, tiba kami dengan selamat di rumah masing-masing. Dan kami mengangkat tangan kami dan hati kami di hadapan Tuhan. Dengan iman kami melangkah membawa berkat, anugerah, damai sejahtera, kasih sayang, sukacita, penghiburan, kekuatan, serta urapan yang dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita yang tetap setia, dekat dengan Tuhan dari sekarang, besok dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur kepada Bapa. Haleluya, 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 terpujilah nama-Mu. Segala puji dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Dia selamanya, bagi Dia selamanya, bagi Dia selama-lamanya. Beri pujian buat Tuhan. Sampai ketemu di ibadah yang akan datang. Sebagai pengumuman di minggu berjalan ini, di hari Kamis kita ada ibadah pertengahan minggu jam 7:30, kemudian hari Sabtu ada doa bagi jemaat dan pelayan-pelayan jam 7 malam, kemudian ada di hari Minggu kita ada ibadah raya berkumpul kembali di jam 8 ibadah raya 1 dan jam 10 ibadah raya kedua, dan anak sekolah minggu di jam 10 pagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.